Manchester City diobrak-abrik gue ngerasanya tuh. Iya sangat lah Pak, itu bukan diobrak. Menurut gue era Pep berakhir di musim ini. Serius lo? Jangan gitu juga lah. Nanti kalau musim depan bounce back bingung kita. Pep selesai. Pep it's over buat gue. Kenapa dong? Alasan pertama, ketika pelatih udah menunjukkan gestur-gestur pembelaan diri kayak udah begini-begini dia, gue punya 6. Kita lihat lah Ten Hag, kita lihat Ancelotti, kita denial udah mulai denial. Lu kalah segala macam, gue punya 6. Iya, istilah Casemiro pamer piala ya kan. Ancelotti udah kita juara champion, ini musim selalu kayak gini. Ten Hag ya ini udah mulai membaik, bla bla bla. Ya itu udah tanda-tanda kehancuran. Selesai. Ya ini bukan spekulasi tapi datanya seperti itu. Liverpool menasbihkan diri lagi dan lagi, berjarak 9 poin dari Arsenal. Tapi Arsenal juga mengincar dari belakang. Kita bahas selengkapnya hanya di obrolan bola anak rental. Main Plan versus Zombie itu dulu. Seorang dosen muda bermain Plan versus Zombie, guys. Plan versus Zombie aja aneh, masa Bunga Matahari jahat? Iya. Bunga Mataharinya baik anjing. Apaan baik sih, Ji? Ini baik ya. Baik ya, itu numbuhin matahari dong. Numbuhin matahari. Buat beli-beli. Lah dari perspektif siapa kok, dari perspektif zombie? Anjing kayak Bung Tomo. Bung Tomo anjing teroris. Sudirman juga teroris anjing. Lah iya kan, makanya. Bagi orang Belanda kita jahat. Mengganggu pendapatan mereka ya di mata Belanda kita. Brengsek. Tapi yang ngomong-ngomong soal Belanda, ada di match Liverpool nih. Kita masuk langsung ke match Liverpool. Ada Belanda gacor. Man of the match. Belanda gacor. Liverpool akhirnya menunjukkan eksistensi. Ya memang berjarak 8 poin itu udah cukup menunjukkan eksistensi. 9. Iya sebelum ini gitu. Tapi dia semakin menasbihkan. Nih gua nih yang punya. Ketika dia melibas juara bertahan dengan skor 2-0. 2-0 udah cukup buat membuktikan bahwa ya sekarang gua rajanya gitu. Tapi di sisi lain Manchester City diobrak-abrik gue ngerasanya tuh. Iya sangat lah Pak, itu bukan diobrak. Menurut gua era Pep berakhir di musim ini. Serius lo? Jangan gitu juga lah. Nanti kalau musim depan bounce back bingung kita. Pep selesai. Pep it's over buat gua. Kenapa dong? Alasan pertama, ketika pelatih udah menunjukkan gestur-gestur pembelaan diri kayak udah begini-begini dia, gue punya 6. Kita lihat lah Ten Hag, kita lihat Ancelotti, kita denial udah mulai denial. Lu kalah segala macam, gue punya 6. Iya, istilah Casemiro pamer piala ya kan. Ancelotti udah kita juara champion, ini musim selalu kayak gini. Ten Hag ya ini udah mulai membaik, bla bla bla. Ya itu udah tanda-tanda kehancuran. Selesai. Ya ini bukan spekulasi tapi datanya seperti itu. Datanya gitu ya. Membuktikan kalau lu udah bermain gestur di luar taktikal atau di luar profesional, udah menunjukkan kalau lu pernah ini, udah bahas sejarah lah. Iya. Ya lu udah panik gitu. Udah lu mulai goyang lu. Dari sisi itu yang bikin lu menganggap bahwa Pep udah selesai. Iya, itu salah satu alasan lah. Salah satu alasan. Terus alasan kedua dari segi pemilihan pemain. Konteksnya menurut gimana? Gua ya di eranya Ferguson juga bisa menemukan Cristiano Ronaldo lah yang paling berhasil, atau dia bisa menemukan pemain-pemain hebat, Luis Nani, ada Van Nistelrooy di sana, Rooney apa. Ya dia bisa menemukan pemain-pemain itulah. Tapi di akhir karirnya dia juga udah pemainnya udah banyak pembelian gagal juga Anderson masih oke lah dapat kan. Tapi Golden Boy doang ya, maksudnya
nggak mekar lah. Nggak mekar tapi Machida. Ya Machida salah satu. Arsene Wenger apalagi di Arsene akhir Wenger karirnya udah, ya iya. kan. Dan menurut gue Pep udah ke arah situ sih. Pep ke arah situ. Iyalah dengan Matheus pemilihan Nunes. Matheus Nunes, Rico Lewis, terus Bernardo Silva. Iya. Sementara lu ada Mulangin Gundogan. sementara di bench lu ada Kevin De Bruyne, Iya, ada Savinho, ada Doku. Kemarin ya menurut gue sih cukup aneh gitu ya dengan Walker yang dipasang terus menerus. Itu tuh. Padahal udah habis Walker kemarin di obok-obok sama Gakpo sama Diaz tuh. Luis Diaz anjing banget. Iya, Gakpo juga dapat Iya, terus Gakpo dapet second terus. bola Iya. dari lambung mantul selalu dapat. Iya, Dan selalu dapet. Walker tuh kecolongan, Gvardiol udah jadi korban. Iya. 2 kali blunder akhirnya Ake yang ngalahin Ake nggak perform juga. Iya. Dia acak-acak masalah. Selesai itu ya. Selesai iya. Jadi menurut gue sih secara pemilihan pemain Matheus Nunes ditaruh di sisi sayap, nggak ada solusi Iya, bener. untuk Haaland. Haaland udah ya semua melihat trade center dari ketika Arsenal lawan City yang Haaland diikutin iya. man to man dengan Gabriel semua seperti itu dan ya buat gue sih Haaland sama Van Dijk kayak kemarin nggak ada. Mungkin ada nggak sih on targetnya Haaland kemarin itu nggak ada kayaknya ya. Gua enggak sih kayaknya enggak. Dia nggak syuting sama sekali, nggak dapet space, benar-benar nggak dapet space. Jadi ya buat gue sih Pep juga udah nggak punya solusi buat itu. Jadi ya siap-siap aja City. Berani nggak sekarang City bilang Pep out masalahnya gitu kan? Itu lagi masalahnya. Itu fansnya udah terlalu mendewakan sosok gitu ya kan? Itulah. Lu kalau mendewakan sosok ya udah ketika lu kayak gini bingung harus Iya, ngapain. 7 game, 6 kali kalah, 1 kali seri mah. Oh, nggak ada tagar Pep out mah omong kosong buat gua iya. Kayak Arteta udah selesai itu ya kan anjing, udah out. Tapi gua ngeliat emang mutlak sih permainan tuh punya Liverpool. Itu gue juga jujur berharap City menang gua. Sama. Biar mepet klasemen biar kan. Mepet. Nggak apa-apa tetap di atas tapi semua mepet jadinya. Tapi ya ternyata ngelihat 15 menit pertama aja udah berat ini menangnya, kan? Iya. Bernardo juga udah habis. Iya, benar. Karena ada momen dimana Bernardo tuh hilang bola. Lah itu yang jadi penalti. Ya, yang jadi penalti Ruben Dias. Oh, Ruben Dias. Yang Bernardo yang salah. Enggak, Bernardo yang salah ke atas bolanya. Oh iya, one on one ya salah ya, tapi naik ya ngampu. Itu kalau gol goblok itu Bernardo habis. Iyalah, habis itu Bernardo. Masalahnya dari sisi determinasi kelihatan beda banget tuh. Dan ke stillnya tuh dia di tengah gitu loh yang membahayakan back lu udah ngelebar nih. Udah ngelebar. Udah nunggu operan ke still kosong. Yang lari salah mau gimana? Mau gimana selesai. Masih diketolong kemarin diberkati lah ya kan. Gak gol tapi ya Ruben Dias ke steal sama Darwin Nunes. Ya. Dan ya Luis Diaz speed. Ya itu juga menurut gua nggak penalti pun itu kan jadi gol sama Salah menurut gua. Oh iya. Konversi golnya sangat mungkin gitu. Ya. Sangat amat mungkin. Karena keeper of possession dan Salah pegang bola di situ nggak ada yang cover. Karena gua ngelihat ya nggak usah deh gitu. Karena Manchester City gua ngelihat dari dia masih tetap pengen nunjukin seakan-akan dia tim besar gitu loh dengan cara mainnya maksudnya gua. Lu naruh defensive line tinggi tetap kayak siapa lu gitu. Iya. Bermain tak dengan yang apa yang mereka percaya sebenarnya nggak salah gitu loh. Iya. Karena ya mereka bertahun-tahun juara dengan cara ini. Tapi lu lihat dong kapasitas lawas lawan diri lu. Iya, kualitas tim lu sekarang mentalnya kayak gimana, fisiknya kayak gimana, secara stresnya juga tinggi karena udah banyak kalah. Liverpool yang lagi on fire banget, lu main kayak gitu. Makan langsung. Dan lu lihat kombinasi passing pendek ke Liverpool diacak-acak. Iya. Si City di Alistair Szoboszlai itu gila loh kemarin. Bener-bener satu sentuhan. Iya. Iya dan buat gue sih City selesai sih. Selesai City. Selesai itu barang. Selesai buat gue. Selesai. Karena gue ngelihat City out of race lah. Out of race ya. Punya Liverpool Arsenal Chelsea lah. Chelsea masuk bisa. Chelsea masuk kalau secara data nggak bohong iya gitu. Sih kalau secara data ada lah probability gitu. Cuman ini balik lagi ya gue ngelihat dari awal aja. Ya apalagi yang gol Gakpo deh. Gol Gakpo itu kan berawal dari Akanji ketinggalan berapa langkah tuh sama Salah gitu. Terus berani gitu maksud gue. Lu udah tahu lu lawan tim yang punya
sayap winger nih ular semua Ibarat gitu. ini senjata utamanya tuh Iya. di winger gitu. Kayak ngasih buat menang gitu kesannya. Dan Aneh aja. dari ya itu gue bilang pemasangan Walker dan Ake di iya, kiri iya. kanan cukup aneh buat Cukup gue. aneh. Iya. Mending Akanji lu Iya, taruh di kiri iya. kan, Gvardiol atau lu balikin Gvardiol ke posisi back Posisi tengah, back tengah ya kan dibanding itu nggak pernah dilakuin ya. dibanding Akanji ke Gvardiol, Nathan kayak Walker berapa kali ketinggalan terus Iya. dan masih dipasang gitu. Lini tengah Rico Lewis buat gue sih dari sebanyaknya pemain yang diterbitin Pep ya, Rico Lewis ini Paling buruk. nggak paling buruk sih enggak ya, tapi biasa pemain biasa banget gitu loh, enggak. Matius Nunes nggak layak menurut gua. Iya, setuju gua. Matius Nunes sampah. Main di winger sampah banget lah. Sampah banget. Nggak ngapa-ngapain. Apa mau coba direct masuk Iya. mentah lagi Iya, sama si Joe Gomez Joe berapa Gomez. kali itu, dan ya buat gua sih dengan pemilihan pemain kayak gini sih City nggak akan kemana-mana sih. Iya. Apa karena penempatan De Bruyne pemainnya kali, Dok? dicadangin. Karena kan Rico Lewis itu kan aslinya seorang wingback. Ya. Terus Ya, tapi juga kan Nunes kan pemain tengah berapa kali pure box to box. ini ya, Pep berhasil eksperimen Pep. eksperimen Pep seperti John Stones pada John masanya ya. Stone, Kimmich, Ya, Zinchenko taruh tengah. Philipp Dulu, Lahm. Iya, Philipp Lahm ya. Iya Zinchenko banyak lah iya, dia iya, sering-sering, tapi ya Rico Lewis gak bisa menurut gua, visinya nggak ada Iya, gitu iya, loh, iya. nggak tangguh untuk Iya, jadi pemain tengah. Tapi tetep aja menurut gua. Ngotot aja dipakai. Iya, kalau dibilang enggak City kan, gue nonton lah adalah pundit tuh si gue lupa. Siapa dong? Gue lupa sama si Panji lah, tapi gue lupa tuh Panji sama siapa Mas kemarin Aryo, gitu. Mas Aryo. Ya Aryo apa siapa ya, Mas Aryo ya kayaknya, gue lupa. Dia bilang ya City karena nggak cedera, nggak banyak cedera, ada yang cedera, terus kekurangan pemain. Sebut City siapa yang cedera? Rodri doang. Kemarin Ederson gak main kenapa? Ederson blunder. Oh iya sih benar. Iya, nggak ada Rodri doang. De Bruyne ada di bench kemarin. De Bruyne masuk. udah ada ya? Savinho, Doku memang pemainnya udah di situ Udah, aja. iya. Jadi buat gue nggak bisa lo menyalahkan pemain cedera atau udah, ini murni karena pemain City udah demotivasi. Udah gue, ya itulah gue bilang, maka mentalitas klub untuk lu juara itu sulit, tapi Sulit. untuk lu mempertahankan juara itu sangat sulit. Makanya City udah bisa Jauh lebih udah sulit. bisa mempertahankan tiga kali berturut-turut. Itu udah sangat hebat lah. Iya, Itu udah iya. jadi sejarah gitu. Tapi ya kita lihat ada masanya semua. Semua ada Ada Balik masanya. lagi. Ada masanya. Iya. Dari apa ya? Ya benar. Udah kelihatan Pep Guardiola itu dari konferensi pers mulai songong. Iya, udah Terus mulai ngasih perlawanan Iya. gitu ya kan. udah mulai berisik gitu kan. Udah mulai tai lu semua. Arsenal yang udah 4 tahun terakhir udah mulai menanjak gitu Iya, ya. makin mepet. Liverpool Liverpool di bawah Arne Slot membuktikan. Ya. Chelsea yang tadinya parah banget udah mulai naik. MU juga trennya positif Iya. walaupun baru 1 game ya Iya. sama Amorim kemarin menang 4-0. City yang turun ya. Ketika nanti City di bawah, pertanyaannya adalah bisa nggak fansnya kayak fans Tim lain gitu. tim besar ini Iya, gitu iya, kan. iya. City udah dibilang tim besar nih. Iya, iya. Bisa nggak fansnya Coba. loyal dan sesetia itu gitu loh. Buktiin Siap gitu. nggak gitu. Oh, Bisa Ivan ganti timnya. iya kan, kalau kita kan masih biasa aja Iya, ya kan. Udah. Ya udah, memang lagi jelek musim ini, kita Iya. coba lagi tahun depan. Iya, City iya. berani nggak bilang Pep out? Iya benar. Berat itu lah. yang sangat amat sulit. Tapi kalau gue ngeliat, kita balik ke Liverpoolnya dikit tuh, gue ngeliat pergantian, berarti overall pergantian Jurgen Klopp ke Arne Slot ini gak ada turbulensi sama sekali loh. Menurut gua salah satu pergantian yang paling mulus Smooth banget ya. selama mungkin ya 10 tahun terakhir ya. Ini dia. Karena mungkin yang benar-benar berhasil Zidane. Ya. Ya enggak, Ancelotti ke Zidane ya. Ancelotti ke Zidane itu berhasil Iya. lah. Ini juga Arne Slot. Siapa Yang dari lagi berhasil ke Kasat berhasil mata. ya. Iya berhasil ke berhasil. Ya terus Pep Munchen ya. dari Munchen ke Setelah Pep siapa sih? Nagelsmann ya? Nagelsmann apa? Nagelsmann. Aduh lupa lagi gua. Nagelsmann ya? Nagelsmann. Cuma kan karena kasus kan Iya, segala iya. macam. Ya hitung jari lah. Hitung jari ya. Yang benar-benar MU berapa kali ganti gagal semua. Dari awal Arsenal gagal banyak. Gagal. Chelsea apalagi Iya. ya kan. Jadi ya buat gua ini salah satu yang sangat smooth gitu loh. Iya. Secara pemain juga nggak beli banyak, nggak Iya, rombak setuju banyak. gua. Secara formasi juga nggak dirombak, Iya. tetap percaya sama pemain-pemainnya Klopp gitu loh ya. Dibilang football legacy, football heritage dari Klopp ya ini buktinya Ini gitu loh. buktinya Ini ya. Klopp Iya. ninggalin pemain-pemain yang punya mentalitas dan kesiapan untuk bermain di level tertinggi. Iya, Walaupun
Arnold nggak perpanjang kontrak. Iya. Salah belum udah dikasih habis, perpanjang. Salah udah minta loh, udah Salah udah minta, Salah tuh mau. nyindir. Oh, Udah nyindir iya, dari iya. kemarin belum ada karena mungkin gaji. Iya. Salah pasti minta naik gaji dong. Iya. Apalagi Sementara kontraknya usia dia makin tua. Iya, apalagi Liverpool pasti otaknya kan licin. itu kontraknya paling dikasih 2 musim Iya, gitu ya kan. Gaji pasti pengen naik dan nggak dikasih kontrak sama si yang punya. Iya. Jadi ya buat gue sih pun nanti kehilangan Salah, kehilangan Arnold, ya santai aja sih. Karena pemain Tetep. gak main go, nggak usah Pemain terlalu go. yang stres kayak gimana. Pemain akan ya gini deh. Chelsea deh kehilangan Hazard. Iya. Data membuktikan tanpa Hazard Chelsea juara champion. Iya. Benar. Ketika ada Hazard juara liga juara, Juara, champion iya. tapi nggak juara. Iya. Kan gitu. Jadi selalu ada plus minus gitu loh. Akan ada yang hilang, akan ada yang datang. Iya. Jadi selama tim itu kokoh dengan pendiriannya dengan apa namanya idealisme Iya, mereka, nggak akan ada masalah. Nggak akan gitu ada loh. masalah ya. Yang ya kita compare sama City lah yang Iya. Semua ketakut kehilangan Pep. Iya benar. Sementara Benar. kayak gini, Pep udah kayak gini. Iya. Apa? Jadi mereka bingung apa yang harus disuarakan gitu. Iya, iya, Akhirnya iya. ujung-ujungnya apa? Beli pemain kan. Iya lagi. Udah apa lagi? Larinya ke situ. Iya, pemain Nggak baru berani nih. ngedesak pelatih. Gantiin Rodri. Iya. Siapapun yang dateng gantiin Rodri selama main masih kayak gini Nggak akan berubah. nggak Nggak akan akan. berubah. Karena balik lagi pemain bukan superhero. ya. Itu pemain Dia nggak cuma bisa. satu, Iya, balik pemain lagi. cuma satu. Lawan lu 11 gitu. Itu. Dan lu harus bekerja sebagai sebuah tim kan gitu. Oke, kita bergeser lagi nih Dok ke nih gue seneng banget nih. Tapi enggak sih, gue nggak terlalu seneng ngelihat. Babak 1 happy banget lah. Iya, cuman gue disgrace gitu kayak dua orang wingback ngejebolin gitu kayak Ah. anjing. Iya sih. gitu. Kayak mana bagus lagi Emerson free kick anjing. Ya itu gol mutlak lah. Iya, Itu sih. takdir itu. Takdir itu ya. Takdir itu nggak bisa disanggah Iya, itu. Tapi secara overall gue mau udah ngelihat. Maksudnya lu tau gak? Hasrat gue buat memantau Arsenal nih tumbuh lagi setelah Odegaard balik gitu loh. ya. Kayak anjing nih pasti ada keajaiban. Ini babak 1 tuh pure football is back gitu. Menyenangkan banget. 5-2 ya. Walaupun 2 kali penalti sih. Walaupun ya Iya, penaltinya iya. layak sih menurut gue. Tapi Penaltinya memang layak. si Gabriel nggak penalti pun menurut gue sih gue terima-terima aja sebenarnya. Iya, gue juga. Yang Gue juga Gabriel setuju. karena Iya, iya. 50-50 sih menurut gue sebenarnya itu. Tapi kalau yang pertama ya penalti jelas. Iya, iya. Itu udah ya itu jelas lah kalau Clear itu ya. lah. Tapi yang kedua sih sebenarnya menurut gue 50-50. Tapi di luar itu tanpa penalti pun gue yakin akan menang sih kalau Tetep. main kayak gini. Iya, iya, iya. Walaupun karena udah terlalu nyaman di babak 1 dengan skor 5-2 Iya. di luar gol free kick Emerson yang kredit point lah. Iya. Bagus lah. Bagus, Memang di bagus. Chelsea berapa kali juga Iya, iya, dia iya. ambil free kick Berbahaya, kan, iya, iya. kan. Tapi ya babak kedua ya kayak gitu, Babak udah kedua nggak ada bener. motivasi. Karena ya maksudnya ini terhitung ini juga sih Arteta nyelamatin diri juga karena pemain-pemain pada diganti kan. di Karena babak kedua. akan lawan MU setelah Iya, ini. Gitu. ini ya maksudnya gue apresiasi juga sih. Akhirnya dia punya otak Gitu. si Arteta. Iya, gue juga udah bilang pas babak 2-5-2 gue bilang Odegaard, Saka, Saka ya. terus si Declan Rice. Ganti Tarikin aja Tarik. Havertz Iya, ya iya. kan. Sisain aja yang bisa yang ada gantinya mainin. Iya. Ya kan kayak Partey, Merino itu kan cedera tapi Iya. kan cuma cedera ringan kan. Iya, cedera. Nah itu keputusan tepat menurut gua, nggak dibawa Nggak gitu, dibawa, nggak iya. dimainin. Jadi nanti siap lawan MU, MU antara Partey atau Merino siapa aja yang Iya. sembuh duluan kan Iya, simpel iya, aja kan sekarang. Iya, gitu. udah kayak gitu Asal aja. jangan Jorginho lah. Partey sembuh duluan ya dia yang Iya, main, iya. Merino dia yang main simpel aja. Tapi ya buat gua babak 2 sih kayak kehilangan habis bensin ya. Nah, iya. Udah terlalu santai, Iya, udah terlalu bener-bener enjoy aja. terlalu enjoy. Tapi buat gue sih nggak masalah. Gak sih. masalah Udah karena 5-2 sih. marginnya udah selebar itu Iya. ya. Karena pas 4-2 si West Ham punya motivasi lagi di kill Kill the game 5-2 kemarin, iya. itu hancur udah. Hancur, Selesai udah. West Ham juga di babak kedua kayak nggak main bola juga sih. Maksudnya itu kayak bukan pertandingan sepak bola sih, gue ngeliatnya kayak ya ngikutin aja walaupun Ya. ada ancaman lah. Jatuhnya lebih ke duel fisik Iya, ya, lebih, iya. lebih keras, Iya, West Ham bener, lebih bener. ngotot. Ya Arsenal keputusan tepat. Gue udah bilang gue nonton kan, gue bilang itu gantilah Saka, Odegaard Pemain-pemain ngapain yang gue penting bilang. dan riskan buat Iya, yang di- riskan-riskan dikenain hantam, Odegaard dikenain baru cedera. sembuh ya. Iya, ganti-ganti tarik-tarikin aja kayak Gabriel ditarik itu pinter menurut gue, Hmm. cerdas itu. Gabriel kepalanya habis kepukul Iya. ditarik ya kan buat recovery takutnya ada cedera apa gimana, dan menurut gue sih keputusan yang sangat cukup wise lah dari Cukup Arteta wise lah. lah ya. Karena nggak mungkin dia nggak ada peluang buat West Ham comeback juga sih Nggak menurut ada ya, gue nggak sih. akan ada ya. Nggak Karena akan. ngelihat dari ya mutlak kalau udah lu ibarat lu punya tim lu udah kejebolan 5, lu pasti mental lu udah Iya, udah nggak susah. segampang Karena itu pas buat 4 bangkit gol dan udah nggak naik bisa. tuh. Iya, iya, iya. Di Udah mulai bisa masuk nih pas dua. bola kelima udah drop lagi, Iya, udah jauh bener. lagi.
Karena ketika lu pengen ngejar tapi dihantam lagi udah. Itu di kan situ sebenarnya selesai. yang paling fatal tuh itu ketika lu udah mulai menanjak, dijatuhin lagi tuh berat banget itu. Tapi lu ngerasa ini enggak dong? Maksud lu ngerasa puas enggak di babak kedua kok enggak nambah gol gitu? Apa seharusnya bisa lah maksudnya. Gue sih ya kalau keinginan harapan sih pengennya hujan gol gitu. Iya. Paling enggak hitungan gue 6-2 atau 7-2 Iya, lah, iya. 7-2 lah. Ah gila lu Berlebihan emang lah, Bahrain. Ya mungkin bisa nambah 2 gol gitu ya. Iya, Tapi iya itu maksud tanpa nambah gol sih walaupun permainannya dibilang jelek bahkan ya cenderung menurun lah, nggak jelek lah. Menurun gitu, bener. flat lah. Flat ya, kayak polos aja gitu. Tapi gue bisa ngerti. Iya, iya. Pun gue jadi pelatih sih gue akan kalau udah 5-2 ya, gue kan menginstruksikan pemain gue di babak kedua ya enjoy aja, jangan terlalu ngotot. Kalau ada duel jangan ambil resiko. Tetap ini cuma satu match, ngejaga buat match ke depan, main aman, main safe. Yang penting jangan kegolan. Kalau ada peluang cetak gol, lebih reaktif, lebih ngandelin counter, ya simple aja. Simple aja. Yang penting kemenangan udah kita kunci, Itu. kita selesaiin pertandingan aja Iya, lah kita ibaratnya kan pertandingan gitu. dengan seaman mungkin. Iya, gitu. iya. Oke, menarik. Gue pengen beralih ke sama masih di Arsenal. Cuman 2 match 2 gol Gabriel kan di Gabriel. Champions 1 skemanya sama mirip-mirip. Skemanya gitu. sama. Dan di gol Cuma berubah ya. Iya. Si skema kemarin sama skema di Champion. Iya, Kalau di Champion kan biasa tuh yang Iya. dia Ah, dari tengah. itu sering banget kita Ah, saksikan. Kemarin tuh dia pakai skema yang musim lalu tuh. Yang mojok dulu, Iya. terus masuk ke tengah, Iya. yang lainnya jadi tembok. Ya. Dan gue ngeliat itu peran Timber nutupin pemain lawan Ya. loh, ada loh. Maksudnya dia ngeganggu lah. Karena kalau Itu sebenarnya bukan menurut gue ya, itu peran posisi bek kanan kerjanya kayak gitu, bukan Timber Kayak gitu. doang. Ben White juga sama, kerjanya Iya sih, gangguin, bener sih. nembokin kiper Iya kan. sih, bener. Jadi kayaknya tuh instruksinya tuh per posisi deh. Menurut gue ya, Oh, ya masuk akal, Bek kanan, masuk akal. sejajar di kanan, Iya. bek kiri yang nutup sejajar di Di kiri, kiri, gitu kan. iya, Si iya, Calafiori kalau Iya. dari kiri. Jadi buat gue sih, ya itu memang udah di setting lah. Memang settingnya ya lumayan aja, Lumayan ya. memberikan tambahan peluru gitu. Tapi ya gue lebih puas sama golnya si Havertz ya. dari open play, umpannya Trossard, atau golnya si Trossard dari Ya, Odegaard, Saka, itu baru Arsenal. Iya, itu baru gitu. Arsenal ya, Arsenal ways. Odegaard ke Saka ke Trossard, Iya. cantik 1-2 sentuhannya lebih menyenangkan Iya, ditonton iya. lah, lebih memuaskan buat gue. Tapi intinya Arsenal is back lah ya. Dan buat gue sih, ya Arsenal masih unggulan lah, masih salah satu tier pertama untuk juara sih musim ini Bersama Liverpool. bersama Liverpool. Iya sih, gue juga sepakat ngelihat permainan Arsenal. Makanya kepercayaan diri gue naik lagi, apalagi Odegaard balik. Gue semangat banget mengawal Arsenal tuh ngelihat. Anjing. Sudah 9 bro. Ya tetap aja Ji, kalah 3 kali Liverpool langsung menang Arsenal. Dan Arsenal menang semua. dan untungnya tim-tim lain juga menanjak gitu. Jadi MU naik, Chelsea naik, terus ada Brighton di sana, City ya, Bing City. Jadi opsi salah satu untuk kalah tuh bukan yang kayak dia harus lawan ini nih baru punya kemungkinan kalah. Anything can happen gitu loh. Ada di berbagai pertandingan ada probability lah. Probabilitas buat kalah itu selalu ada karena semua udah mepet-mepet nih. Lebih seru lah musim ini Lebih lah. seru ya. Ya itulah yang jadi menarik gimana Liga Inggris bakal berjalan. Oke. Kalau gitu nantikan obrolan episode selanjutnya ya. Kita terus mengawal liga-liga top Eropa. Siapa yang akan jadi juaranya. Kita lihat nanti di akhir musim. Sampai berjumpa lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.